F. Western Astrology. Salah satu bidang yang digemari oleh penganut New Age adalah astrologi. Para penganut New Age meyakini bahwa antara Tuhan, manusia, dan alam semesta memiliki hubungan yang tak terpisahkan. Dengan demikian, segala sesuatu di alam semesta ini berlangsung dalam satu keteraturan dan hukum yang pasti. Keteraturan inilah yang memungkinkan manusia untuk menemukan berbagai pola yang bisa dimanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengamatan ini menghasilkan berbagai kumpulan data yang setelah diolah menghasilkan teori, hukum, rumus, dan metodenya sendiri. Penganut New Age meyakini bahwa planet dan bintang tidak bisa mencelakakan ataupun menguntungkan manusia. Mereka hanya menjadi alat bagi berlangsungnya hukum sebab akibat. Tidak ada satupun kebetulan di dunia ini. Semua terjadi dengan hukum yang cermat dan pasti. Tuhan tidak bekerja dengan cara yang misterius, acak, dan asal-asalan. Sistem ilahiyah bekerja dengan cara yang sempurna, akurat, presisi, dan matematis. Astrologi tidak secara akurat meramalkan suatu peristiwa konkret yang belum terjadi. Astrologi hanya menunjukkan indikasi atau pertanda yang kemungkinan akan terjadi. Bahkan kelahiran para tokoh pendiri agama seperti Nabi Musa, Yesus, Nabi Muhammad SAW, Sri Krishna, Siddhartha Gautama, Konghucu, dan Lao Tse pun dikaitkan dan bisa dijelaskan dengan astrologi. Kata astrologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yakni astron yang artinya bintang dan logos yang artinya ilmu. Jadi astrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang posisi bintang-bintang dan benda-benda langit lainnya, serta keterkaitannya dengan situasi dunia ataupun kepribadian serta kehidupan seorang manusia. Ilmu ini awalnya digunakan oleh bangsa Kaldea yang hidup di Babilonia pada permulaan tahun 3000 sebelum Masehi. Bahkan menurut peninggalan artefak-artefak kuno, astrologi telah dikenal sekitar tahun 15.000 sebelum Masehi. Artefak-artefak ini banyak ditemukan di daerah Timur Tengah. Bangsa Cina di Asia kemudian mengadopsi ilmu ini untuk digunakan dalam kesehariannya. Astrologi mendasarkan ilmunya pada pergerakan benda-benda langit, antara lain matahari, planet-planet, bintang, dan bulan. Astrologi sudah dipraktekkan sejak dinasti pertama bangsa Mesopotamia, antara tahun 1950 hingga 1651 sebelum Masehi. Astrologi Helenistik dari Yunani setelah tahun 332 sebelum Masehi dikombinasikan dengan astrologi Babilonia dengan astrologi dekanik Mesir di Alexandria, melahirkan astrologi horoskop. Di Roma, astrologi dikaitkan dengan kebijaksanaan Chaldean. Setelah penaklukan kota Alexandria pada abad ke-7, astrologi diambil oleh para cendekiawan Islam dan teks Helenistik kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan Persia. Pada abad ke-12, teks Arab yang diimpor ke Eropa diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan membantu melahirkan era Renaissance di benua Eropa. Para astronom seperti Tycho Brahe, Johannes Kepler, dan Galileo saat itu juga mempelajari astrologi. Referensi tentang astrologi muncul dalam literatur dalam karya-karya penyair seperti Dante Alighieri dan Geoffrey Chaucer, dan dramawan seperti Christopher Marlowe dan William Shakespeare. Astrologi juga dikenal dengan baik oleh bangsa India, suku Maya, dan berbagai peradaban besar lainnya di dunia. Ada bukti yang menunjukkan bahwa referensi astrologi tertua adalah salinan teks The Venus Tablet Ameshaduga atau yang dikompilasi di Babilonia sekitar tahun 1700 sebelum Masehi dan dibuat pada masa pemerintahan Raja Sargon dari Akkad pada tahun 2334 hingga 2279 sebelum Masehi. Astrologi digunakan oleh cendekiawan Islam setelah runtuhnya Alexandria ke tangan dunia Arab pada abad ke-7 serta pada masa berdirinya kerajaan Abbasiyah di abad ke-8. Khalifah kedua dinasti Abbasiyah, yaitu Al-Mansur, mendirikan kota Baghdad sebagai pusat pembelajaran dan yang dikenal sebagai Bait al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan.
yang terus memberikan dorongan untuk upaya penerjemahan teks astrologi Helenistik ke dalam bahasa Arab dan Persia. Pengetahuan teks Arab mulai diimpor ke Eropa selama terjemahan Latin dari abad ke-12 yang efeknya adalah membantu melahirkan zaman Renaissance di benua Eropa. Saat itu, astrologi hanya diperuntukkan bagi keluarga kerajaan. Gerolamo Cardano adalah astrolog bagi Raja Edward VI dari Inggris, sementara John Dee adalah astrolog untuk Ratu Elizabeth I dari Inggris. Catherine de Medici menggunakan jasa Michel Nostradamus, yang seorang astrolog paling terkenal di dunia yang konon telah banyak memprediksikan berbagai peristiwa penting dunia pada tahun 1566 untuk memverifikasi prediksi kematian suaminya, Raja Henry II dari Prancis. Bahkan para astronom juga menggunakan astrologi dan juga menjabat sebagai astrolog pengadilan, termasuk Tycho Brahe di pengadilan kerajaan Denmark, Johannes Kepler untuk Hamburg, dan Galileo untuk bangsawan Medici. Dalam astrologi, garis edar tahunan matahari dibagi menjadi 12 bagian. Rotasi bumi dari barat ke timur menyebabkan 1 derajat dari lambang rasi bintang muncul dan terbit di sebelah ufuk timur setiap 4 menit. Setiap 2 jam satu tanda lambang zodiak baru muncul. Berarti 12 lambang zodiak muncul dalam sehari semalam atau 24 jam. Setiap lambang zodiak ada maknanya sendiri. Para ahli astrologi kuno menemukan bahwa setiap planet dan rasi bintang memiliki kualitas dan pengaruh yang berbeda-beda. Waktu kelahiran seseorang dalam 12 lambang rasi bintang dan setiap derajat dari 30 derajat merupakan lambang dasar. Hal itu sangat menentukan sifat dan karakteristik dari setiap individu yang dilahirkan pada saat itu. Dari sini dapat dilihat mengapa manusia memiliki sifat yang berbeda meskipun dilahirkan pada hari dan tanggal yang sama. Dari perhitungan astrologis ini, para ahli menemukan terdapat sekitar 263.160 tipe karakter unik manusia. Penafsiran astrologi dimulai dengan diagram langit untuk waktu dan lokasi yang tepat dari permulaan kelahiran seseorang. Adapun diagram disebut birth chart atau peta kelahiran. Diagram ini menggambarkan sifat kepribadian, potensi, dan bakat-bakat yang kita miliki serta beberapa jenis tantangan yang harus kita hadapi jika kita ingin meraih keberhasilan di dalam kehidupan. Saat era Renaissance, astrologi mengalami kemunduran. Begitu pula dengan masa-masa sesudahnya. Astrologi mengalami kebangkitan dan popularitas lagi pada abad ke-19 sebagai bagian dari kebangkitan umum spiritualisme dan filsafat New Age di dunia barat. Pada awal abad ke-20, psikiater Carl Gustav Jung turut mengembangkan beberapa konsep mengenai astrologi. Saat ini bahkan astrologi sudah dipandang sebagai sebuah studi keilmuan dan dipelajari di berbagai universitas di berbagai negara seperti di Brasenose College di Oxford, University of Southampton di Inggris, University of Kent, Cardiff, University di Wales, Bath University College, University Trinity di St. David, University of Zaragoza di Spanyol, Kepler College di Amerika Serikat, Dogus University di Turki, dan Benares Hindu University di India. Bahkan, institusi bergengsi seperti Pentagon pun menggunakan astrologi untuk melakukan berbagai analisa yang dibutuhkannya.